Halo guys, perkenalkan nama saya Christine Priscilla Timpal, kelas B1 semester 6 kelas ekstensi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, saat ini saya akan membawakan tugas dari keperawatan kegawat daruratan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester, dan materi yang saya ambil yaitu peran dan fungsi perawat IGD. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Oke guys, mungkin dari teman-teman di sini bertanya mengenai apa sih perawat gawat darurat itu. Nah, perawat ini merupakan orang terdekat dengan pasien dan paling mengetahui perkembangan kondisi pasien dari awal kegawat daruratan. Nah, perawat ini dia bertanggung jawab mulai dari awal tindakan yang dilakukan sampai pada pendokumentasian. Nah, perawat juga berpikir cepat dan memiliki inisiatif yang tinggi. Nah guys, seperti yang di awal video yang telah saya bahas, yaitu dimana saya akan membawakan materi dengan peran dan fungsi perawat IGD. Apa sih fungsi? Fungsi itu suatu kerjaan yang dilakukan sesuai dengan peranannya. Kemudian peran itu tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan pendudukan dalam sistem. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya apa sih fungsi atau apa sih peran dari perawat? Nah, di sini peran perawat adalah sebagai tenaga pelaksana pelayanan keperawatan, kemudian sebagai pengelola dalam bidang pelayanan di keperawatan dan institusi pendidikan keperawatan. Kemudian perawat juga sebagai pendidik dalam ilmu keperawatan dan perawat juga sebagai peneliti. Kemudian apa sih peran perawat? Nah, di sini peran perawat yaitu dia sebagai pemberi asuhan keperawatan. Contohnya sebagai memenuhi semua kebutuhan pasien baik secara fisik, emosional, spiritual maupun sosial, sehingga membantu meningkatkan kondisi kesembuhan pasien. Kemudian melibatkan peran serta pasien dan keluarga dalam menetapkan tujuan dan mencapai tujuan dengan waktu yang menimbang. Kemudian perawat juga sebagai pembuat keputusan, di mana perawat punya kemampuan untuk berpikir kritis dalam melaksanakan proses keperawatan sebelum tindakan yang dilakukan dengan pendekatan terbaik bagi pasien. Kemudian perawat juga sebagai pelindung dan advokat pasien, melindungi pasien dan keluarga dari ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap diagnosa atau tindakan yang dilakukan, sehingga terhindar dari efek yang dapat merugikan. Kemudian perawat juga sebagai edukator, di mana ia meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga terkait peningkatan kesehatan, tanda dan gejala penyakit, dan tindakan yang dilakukan sehingga dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Dan perawat juga sebagai koordinator, ia melakukan perencanaan dan perorganisasian dengan melibatkan seluruh tim kesehatan, sehingga tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan perawat juga sebagai kolaborator, di mana perawat ini bekerja bersama tim kesehatan lainnya dalam mengidentifikasi masalah pasien serta menentukan dan melaksanakan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien sesuai pendapat dan diskusi dari tim. Dan perawat juga sebagai konsultan, di mana ia sebagai tempat konsultasi terkait masalah dan tindakan yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas kemampuan minimal petugas yang ada di IGD. Yang pertama itu ia mampu membuka atau membebaskan jalan nafas atau airway, kemudian memberikan ventilasi dan oksigen atau breathing, kemudian memberikan sirkulasi artifisial dengan jalan jantung luar atau circulation, kemudian menghentikan perdarahan, balut bidai, transportasi, pengenalan dan penggunaan obat resusitasi, membuat dan membaca rekaman EKG. Kemudian
Perawat juga mampu melakukan triase, mampu mengatasi masalah pasien seperti shock, gagal nafas, gagal jantung paru otak, kejang, koma, dan sebagainya. Kemudian perawat juga melakukan pencatatan dan pelaporan dari pemberian akte dan mampu berkomunikasi dengan baik. Oke guys, itulah video dari saya. Kiranya teman-teman sekalian dapat lebih mengerti bagaimana peran dan fungsi perawat yang ada di IGD. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Oke guys, di akhir video saya saat ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk mari gabung dengan Torang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana DP Kampus terletak di tempat yang sangat strategis, yang sangat gampang untuk Torang temui. Kemudian yang tidak kalah the best-nya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado mempunyai dosen-dosen yang sangat luar biasa yang nantinya akan mengajari Torang semua untuk menjadi seorang mahasiswa yang profesional, yang luar biasa, sehingga dapat bersaing dengan mahasiswa ataupun kampus-kampus lulusan kampus yang lain. Untuk itu jangan ragu-ragu, mari juga gabung dengan Torang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Thank you.